udah ada tuntutan tuh dari JPU terkait 5 terdakwa Bang, atau 6, ya kan. Namun Siap. momen yang sangat menggelegar itu kata-kata JPU menuntut Ahmad Doni beda dengan 5 terdakwa, yaitu 9 tahun. Yang lain ada 4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun. Nah, Bang melihatnya gimana Bang? Baik, terima kasih. Jadi begini, kita melihat bahwa tuntutan itu kan adalah bagaimana penuntut umum mengakumulasikan fakta-fakta persidangan, kemudian dalam fakta persidangan itu coba disinkronkan dengan surat dakwaan. Bahwa faktanya tuntutan Ahmad Doni berbeda dengan terdakwa-terdakwa lain, nah ini adalah hak subjektif dari penuntut umum. Jadi kalau menurut pandangan kami, ketika penuntut umum menuntut 9 tahun, itu artinya dia mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain, yang tentunya itu berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Nah, dalam surat dakwaan itu biasanya kan memuat segala sesuatu yang bersifat kronologis, kemudian tempus dan locus delicti, dan segala macam. Nah, hal-hal itu kan dibuktikan di dalam pemeriksaan biasa melalui alat bukti, sehingga lahirlah surat tuntutan. Ya, jadi pada dasarnya hal itu adalah hal yang wajar, karena itu adalah hak subjektivitas dari penuntut umum. Begitu, Bang. Oke, tapi yang dalam nokta atau pembacaan yang memberatkan Ahmad Doni dalam kesaksian berbelit-belit Bang, dan juga ada indikasi juga dia pernah tersangkut kasus narkoba. Nah itu gimana secara ahli pidana Bang? Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya dalam surat tuntutan, penuntut umum itu mempunyai eh, kewenangan dalam menilai. Nah, ada dua kewenangan yang bisa dia nilai, yaitu hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hmm. Nah, kalau dalam hal ini, penuntut umum, ya kan, mengatakan atau menyampaikan bahwa ada hal-hal yang memberatkan terdakwa, itu adalah hak dari penuntut umum. Sebenarnya kita tidak perlu terlalu alergi. Si ahli pidana hukum melihat dari tetap keputusan hakim nanti yang menentukan dengan apa yang terjadi dengan vonis dia. Namun kan juga besok juga di Siap. tanggal 2 akan ada pledoi dari kuasa hukum. Kata pledoi itu apa sih Bang? Baik, terima kasih. Jadi pledoi itu pada dasarnya adalah pembelaan. Pembelaan atau nota pembelaan yang Hmm. akan dibuat oleh penasihat hukum dan juga dapat dibuat oleh terdakwa. Oke. Isinya tentunya adalah segala sesuatu yang menguntungkan dari diri terdakwa. Bisa saja nanti penasihat hukumnya meminta terdakwa untuk dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Itu bisa terjadi, Bang. Nah, jadi pada dasarnya ini adalah kesempatan. Dalam ranah hukum acara pidana, ini adalah fasilitas yang diberikan oleh negara kepada terdakwa untuk mempertahankan hak-haknya di hadapan majelis hakim. Demikian, Bang. Gitu. Namun dalam proses kuasa hukum juga berpendapat Bang, waktu itu kan juga pernah dituntut perkara kasus yang lain yaitu Ahmad Doni, yaitu 11 tahun. Namun hakim memutus 3 tahun. Dalam proses perkara yang sekarang ada kemungkinan kan nggak keputusan hakim atau diketuk di bawah 4 tahun atau 3 tahun sendiri Bang? Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara kemungkinan, menurut kami kemungkinan itu selalu ada. Selalu ada kemungkinan dia diputus, ada tiga kemungkinannya. Putusan dia vonis bersalah, kemudian dia vonis dia itu bebas murni atau prisprah, dan yang ketiga adalah onslah. Nah, mengenai besaran ataupun tingkat dari berapa tahun dia vonis dan segala macam, banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah faktor non yuridis. Misalkan kalau kita lihat, kalaupun Ahmad Joni dikatakan bersalah, dia bisa saja diputus lebih ringan. Misalkan di bawah 5 tahun atau di bawah 3 tahun dengan beberapa pertimbangan majelis hakim. Seperti misalkan dia mengakui bersalah, kemudian dia juga berjanji tidak mengulangi lagi. Ataupun dalam hal ini ada faktor-faktor non yuridis seperti dia punya tanggungan keluarga dan segala macam. Demikian, Bang.
Namun kan yang kemarin yang mencengangkan itu Bang, dia berbelit-belit dalam mengungkap fakta dalam di pengadilan kemarin Bang. Itu poin Bang yang kita indikasinya memberatkan dia dan hakim bisa mentelak nggak sih Bang dengan itu? Baik, Buktinya. terima kasih. Jadi begini, ini kan hari ini yang ada hanya versi dari penuntut umum, Mhm, yaitu melalui surat tuntutannya, mhm, ya kan? Nah, jadi versinya subjektivitas dari penuntut umum mengatakan bahwa itu berbelit-belit. Nah, kita belum dapat menjudge ataupun mengatakan apakah hakim sama dengan betul. tuntutan dari penuntut umum, Mhm, ya kan? Artinya apa? Artinya kita lihat next-nya. Karena masih ada kesempatan bagi si Amar Joni selaku terdakwa mhm, atau penasihat hukumnya melakukan pembelaan tadi atau pledoi tadi. Mudah-mudahan pledoinya memberikan warna yang positif bagi mhm, Amar Joni atau paling tidak bisa memberikan gambaran yang komprehensif lah kepada majelis hakim sehingga putusan yang akan akan dikeluarkan itu adalah putusan yang benar-benar bernilai keadilan bagi seluruh pihak termasuk juga Amar Joni dan keluarga. mhm. Tapi kan dari ahli hukum pidana melihat dari tuntutan 9 tahun, hakim juga mentelak Bang, maksudnya nggak mungkin di bawah sekian persen lah bahasa kita sendiri atau 7 tahun atau 6 tahun. Ada nggak poin-poin dari ahli hukum pidana yang pernah juga sebagai saksi meringankan Ahmad Joni sendiri? Ya, baik. Terima kasih. Jadi begini, Bang. Kalau kita lihat sebenarnya sih hukum itu kan tidak serta-merta apa artinya kita selaku penegak hukum ya, tidak serta-merta menjadi corong undang-undang sebenarnya. Artinya apa? Undang-undang itu adalah salah satu aja instrumen dari hukum. Maka dari itu, hakim itu kan dibekali dengan yang namanya rasa. Nah, rasa ini bentuknya bisa aja nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan segala macam kan. Jadi ketika memutus itu tidak bisa kita kita generalisir seperti matematika, Bang. Oke. Mohon izin ya, seperti Mhm. matematika. Jadi misalkan tuntutan 9 ini tidak mungkin dengan kata tidak mungkin bahwa ini tidak mungkin di bawah 5 tahun atau di bawah 7 tahun. Nah, menurut kami itu kita eliminir aja dulu pendapat Oke. seperti itu. Jadi artinya kita serahkan kepada rasa keadilan majelis hakim. Bisa saja, makanya keputusan tidak bisa diprediksi sebenarnya, Mhm. ya kan? Dan itu juga nanti harus diingat juga apabila dari pihak manapun baik itu penuntut umum dan juga pihak dari Amar Joni melalui kuasa hukumnya, apabila tidak puas dengan putusan tingkat pertama, artinya di pengadilan negeri dia bisa melakukan upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan juga apabila putusannya sudah ingkrah, dia dapat melakukan upaya hukum luar biasa, Mhm. yaitu peninjauan kembali atau harsening. Demikian, Bang. Mhm. Jadi Abang berkaca dari sudut ahli hukum pidana, poin dari pertanyaan saya sebagai media melihat putusan itu nanti tetap hakim yang profesional ya, melihat Betul, itu ya? sangat betul, Bang. Kita serahkan dengan rasa keadilan yang dimiliki oleh majelis hakim. Mhm. Namun juga kemarin juga saya melihat dari pertanyaan atau pandangan ahli hukum, terkait atau praksi hukum melihat kalau udah ada notif berbelit-belit, ada latar belakang pernah melakukan atau pernah menjadi, persakitan, itu juga poin untuk memberatkan. Nggak ada juga sisi itu Bang, pandangan Abang sendiri? Baik, baik, terima kasih. Memang secara normatif, hal itu bagian dari hal-hal yang memberatkan. Benar itu secara normatif. Tapi kembali, persidangan itu tidak hanya melihat dari sisi normatif, ya kan? Makanya dari kita dapat nanti lihat rasa keadilan. Jadi semuanya itu dicampur, artinya dielaborasi oleh majelis, nanti majelis akan memutuskan yang terbaik. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa itu bagian dari apa hal-hal yang memberatkan ya, ya itu benar secara normatif, gitu kan. Tetapi hakim ataupun pengadilan tidak bisa atau tidak dapat memutus itu hanya dari sisi normatif saja. Masih ada hal-hal yang bersifat non yuridis untuk memberikan putusan. Demikian. Oke. Terakhir Bang, tutup closing tadi Abang melihat dari tuntut 9 tahun itu, ya hal biasa dari sisi hukum JPU untuk menuntut ya Bang? Betul, itu hal yang normal saja.
sangat normal menurut saya karena memang itu hak subjektivitas dari penuntut umum untuk melakukan tuntutan. Tapi indikasi kata kata banyak narasi yang beredar itu dendam itu nggak ada ya, Bang? Ya, jadi begini, kalau kita bicara sebagai akademisi, kita melihat bahwa ini ada aspek lain, menurut kami tidak pada ranah yang tepat kalau mengatakan itu bagian dari yang dimaksud dendam dan segala macam. Ya. Tapi kan juga ada poin juga yang menarik yaitu JPU melihat juga 6 atau termasuk Kamar Joni melihat atau sopan santunnya dan bisa untuk meringankan juga ya Bang dalam persidangan ya. Ya, betul. Jadi ada faktor-faktor yang dapat meringankan tuntutan dari, bukan ya putusan dari Amar Joni ataupun dalam tuntutan itu ada. Memang faktor-faktor non yuridis bisa saja diakomodir dalam surat tuntutan berupa hal-hal yang bersifat bersifat sopan ataupun dia tidak berbelit-belit itu adalah poin yang bisa dipasang oleh penuntut umum sebagai hal yang meringankan. Jadi kalau untuk kata rehab belum Bang masuk substansi karena kan dia pemakai nih dugaannya. Cuman hanya sebagai Baik, terima pemakai. kasih. Baik. Jadi pada dasarnya kemarin kan sudah saya sampaikan sebenarnya bahwa di ketentuan pasal 103 itu antara pidana dan rehab itu ada peluang sama-sama. Peluangnya itu ada dua sebenarnya. Hmm. Karena ada kata dapat di situ kan, dapat dilakukan rehab. Jadi kemungkinan direhab itu ada loh Bang. Ada. Dan itu sangat ada. Tergantung nanti majelis hakim dalam memberikan putusan. Karena apa? Tidak mesti dipidana bagi mereka yang sudah ataupun mereka yang sudah terbukti sebagai pecandu. Dan memang dalam beberapa literasi yang kami baca ataupun kami mengikuti hukum narkotika, memang sebenarnya kita bisa mengkategorikan orang yang sudah berkali-kali masuk, ya kan? Dan juga tidak melihat dari bahwa ini peredaran gelap ataupun sebagai pemakai, tapi dengan adanya misalkan pemidanaan yang tidak selesai ataupun tidak tidak berkontribusi bahwa dia akan menjadi sembuh itu sebenarnya kita harus mikir juga gitu loh. Sebagai pemerhati hukum narkotika kita harus ataupun saya juga berpikir ini harus ada sesuatu yang efektif sebenarnya. Efektif artinya apakah pemidanan itu efektif bagi orang yang berkali-kali sudah menjadi pecandu narkotika ataupun melakukan tindak pidana narkotika. Dan sebenarnya Bang, mohon izin ya, rehabilitasi itu lebih bijaksana sebenarnya. Lebih bijaksana, ya kan? Ada yang mengatakan bahwa apabila kejahatan itu digabungkan lagi dengan orang-orang yang sama, itu akan lebih expert lagi dia. Ya, kadang-kala penjara dikatakan juga sebagai Academy of Crime. Nah, ini juga merupakan hal-hal yang kontraproduktif sebenarnya dalam hal rehabilitasi ataupun bagaimana membentuk seorang warga binaan itu menjadi masyarakat yang bisa hidup layak di apa ya di tengah-tengah masyarakat lah seperti itu. Dan menyayangkan kan, tapi kan ini kan sorotan kasus pidananya Syamar Joni kan ada indikasi penjual bukan bandar. Nah itu gimana Bang? Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya faktanya, kalaupun fakta itu terungkap sebagai pelaku peredaran gelap narkotika, nah kita harus melihat juga sebenarnya, ya kan? Kita harus melihat juga bahwa tidak artinya tidak ini bukan mata rantai yang hanya selesai sebagai pengedar saja. Kita harus melihat juga bahwa kenapa sampai dia itu sebab ya, artinya ada hukum sebab akibat juga. Kenapa sampai dia misalkan atau terbawa arus sebagai pengedar gelap narkotika di LP. Nah, ini juga harus dipertimbangkan juga. Tidak hanya satu sisi sebagai pengedar gelap, gitu, Bang. Oke, terima kasih Dokter Anang sebagai ahli Siap, hukum pidana. Thank you Bang. siap.